saya apply banyak perusahaan, posisi Bapak sangat tinggi pada saat itu. Kedua, usia Bapak udah sangat senior nih. Jarang sekali yang nyari di usia segitu sekarang. Saya mencoba ke virtual assistant, saya mencoba affiliate. Tidak mudah ternyata. Apa sarannya mungkin? Apa yang bisa dilakukan? Coach kasih solusi. Jadi gini Coach, saya pernah bekerja, mungkin background-nya gitu, pernah bekerja. Saat ini memang sedang tidak bekerja, masih mencari lagi. Aktivitas saya menjaga, merawat lebih tepatnya ya, bapak dan ibu saya. Caregiver untuk ayah ibu. Iya. Usia berapa mereka? 81 bapak, 80 ibu. Dua-duanya memang sakit ya. So sorry to hear that. Yang saya mungkin butuh masukan dari Coach ini adalah karena tidak bekerja ini saya nggak ada punya penghasilan, bahasanya gitu ya, mudahnya ya. Dan penghasilan atau nafkah untuk running operasional rumah itu dari istri ya. Paham, yang notaris tadi. Iya, sudah hampir 1,5 tahun. Bukan, sudah 1,5 tahun sampai sekarang. Ya, itu mulai menjadi masalah. Bagaimana masalah? Karena apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan keluarga itu belum bisa dicapai oleh penghasilan istri. Jadi kurang terus, gitu ya. Jadi istri yang sirkus akhirnya. Karena saya fokusnya ke orang tua, istri yang bagaimana caranya running keluarga ini. Nah, terus mungkin saya butuh bantuannya Coach, saya mencari kerja saat ini. Usia saya sudah di atas 50, 53 tepatnya. Masih muda, kita sama soalnya. Oke. Menolak reality. Tentunya membandingkan dengan yang 80, kita muda kan. 80, 90 ya. Terus? Nah, ternyata dalam 1,5 tahun itu tidak mudah. Karena untuk posisi saya yang dulu manajerial atau lebih director level, lalu sekarang posisi terakhir adalah kalau director level, director ya. Di salah satu director apa? Procurement director. Jadi pembelian. Fokusnya ke pembelian. Ya, pembelian. Nah, sekarang ketika saya apply banyak perusahaan melalui beberapa teman-teman headhunter, sebagian besar bisa bilang satu, posisi Bapak sangat tinggi pada saat itu. Ya, package director. Kedua, usia Bapak udah sangat senior nih. Jarang sekali yang nyari di usia segitu sekarang. Gitu. Jadi, satu profesional. Yang kedua ya saya mencoba mencari. Jadi kalau tidak bisa masuk kantor, bekerja di kantoran, saya mencoba ke virtual assistant kah, saya mencoba affiliate kah, saya mencoba remote working, remote job segala macam. Masih nyoba nih, masih butuh waktu untuk saya belajar lagi. Tidak mudah ternyata untuk saya. Apa sarannya mungkin? Coach punya, untuk background saya, usia saya, apa sih yang lebih tepat saat ini untuk fokus ke sana? Ayo gas. Kira-kira gitu, Coach. Masya Allah. Nomor satu saya apresiasi dulu kawan satu usia, Bapak, dirimu datang ke sini dan dengan lugas menyuarakan ini. Berapa sering orang-orang yang di depan saya untuk bisa sampai ke titik di mana I don't know what to do. Saya butuh bantuan. Itu prosesnya panjang dan kayaknya proses ini very quick dilakukan. Sudah tuntas, sudah cepat sekali gitu. So it's very easy. With you see it as it is. Karena salah satu kelebihan yang paling susah dicapai dari proses interaksi seperti ini adalah melihat realitas sebagai realitas. Tapi justru yang ditunjukkan ini jadi contoh baik buat kawan-kawan yang nanti mungkin akan duduk di depan saya ataupun yang ada dimanapun. Kalau kita punya kesanggupan untuk melihat realitas sebagai realitas tanpa harus di-sugarcoat, tanpa harus defensif, itu hal yang patut untuk disyukuri. So I respect you very much. Saya hargai sekali keberanian dan kelugasan untuk menyampaikan situasi apa adanya. My respect to you, my respect to your family, to your parents, dan pilihan untuk merawat orang tua sebagai caregiver orang tua itu juga nggak main-main. Ya itu sesuatu yang wow, ya. Alhamdulillah. Itu birrun walidain, apa yang bisa dilakukan oleh anak ke orang tua, and you show how it is done. Apa yang bisa dilakukan? Pertanyaannya gitu ya. Apapun. Ya. Dan give me your CV. Ya. Langkah pertama nanti abis ini berikan CV saya. Siap. Karena saya dengan lega merekomendasikan Anda. Why? Karena I see you not as someone yang butuh diakui, tapi someone yang emang, just give me a job, let me show you what I can do. Terima kasih. Ya, dan saya nggak akan segan merekomendasikan
Bapak ke lingkup saya. Ya, dan apapun keahlian yang dimiliki terkait procurement tuh is not about technicalities only. Itu paling penting adalah soal trust. Dan ini yang paling sulit, dan pilihan untuk berada di bidang ini adalah bagaimana memelihara trust. Sesuatu yang banyak orang nggak paham. Betul. Mungkin diawalinya dari situ kali, Mas. Jadi awali dengan misalnya initiate a class ya untuk orang-orang yang baru berkiprah di bidang procurement. Karena procurement itu kan swingnya ada dua ya. Dia harus dipercaya oleh manajemen atasan, tapi di sisi lain dia juga harus menjadi pintu yang baik, bukan pintu yang menyebalkan, sehingga yang harusnya dibayarkan jadi 3 bulan, 9 bulan, 12 bulan gitu kan. Nah, mencari benang merah, mencari balance antara dua hal ini jarang saya temui di sosok orang-orang procurement yang pernah saya interaksi. And I think ketimbang finding a job is one thing. Dan ini masalah waktu, izin Allah tentunya ya, dan Allah udah uji Bapak dengan begitu banyak hal, mestinya banyak kemudahan yang menunggu. Ya, sedang dipersiapkan untuk kemudahan itu. Tapi satu hal yang udah pasti bisa dikontribusikan ya itu tadi, pengalaman. Berapa tahun jadi Pak? 26, 27 tahun. Jadikan ini paling simple sebagai bentuk tulisan ke dalam satu standar mutu procurement tuh kayak gimana sih? Ya, yang procurement yang nggak cuman kerja tapi yang berperan dalam tumbuh kembang organisasi. Ya, dengan punya itu you have what I call public persona. Karena kita hidup di era di mana yang paling crucial a little bit of personal branding untuk membuat Bapak dikenal. Karena at your age what you need to be is a mentor. To be a mentor. To be a mentor. Untuk banyak orang-orang yang ingin berkiprah di dunia procurement yang efektif. Ya kan? Supply chain and procurement adalah hal yang paling challenging dan paling sulit untuk dicarikan jalan keluarnya. Karena ahlinya juga nggak banyak, poolnya itu aja. Kenapa nggak menyuarakan sesuatu berdasarkan pengalaman 26 tahun? Kenapa kok bisa akhirnya ke procurement? Lulus S1, masuknya ke procurement. Habis itu terus lanjut di sana. Membangun experience dan expertise-nya di sana memang. Expertise-nya terbangun, skills-nya terbangun, communication kepake, negotiation kepake, bagaimana influence people kepake. Elemen itu jarang saya dapatkan tuh, bahwa ternyata elemen yang mungkin bisa lintas industri, lintas profesi itu kemampuan negosiasi. Kenapa nggak angkat itu, negosiasi dan komunikasi? Ya, coba berapa banyak orang harus bayar mahal kelas negosiasi? Berarti marketnya udah meluas, bukan cuma mencari perusahaan yang mau menitipkan orang procurement-nya, tapi orang-orang yang ingin melatih kemampuan negosiasinya. Mungkin berangkat dari situ. Jadi ada beberapa poin masuk ya. Tadi buku, ini poin di negosiasinya, edukasinya. Ya, dan ini kan semua inisiatif yang sifatnya eksploratif. Ya, jadi ada dua strategi besar kalau kita bisa sepakati. Yang pertama adalah just find a job. Cari kerja, baik itu sifatnya full time atau bahkan paruh waktu, baik sifatnya untuk manajemen eksekutif atau advising the executive who's actually doing that. Dan itu opsi satu. Opsi dua adalah mengusung, mungkin memang negosiasi lebih punya traction dibandingkan procurement ya. Semua membutuhkan negosiasi bahasanya mungkin ya. Jadi coba tunjukkan sukses bernegosiasi itu kayak gimana sih? Karena kebanyakan orang gue dapat semua yang gue mau. Padahal kan nggak gitu ya. Iya, betul sekali. Iya kan, negosiasi is about empati, di depan kita ada siapa, dan melihat keadaan yang paling optimal dari saya, dari dia, dan kemudian kira-kira kita bisa dapat di mana gitu kan. Betul sekali. Nah, kalau ini bisa dimodulkan, yang paling simple ke dalam mini class, terus bikin aja dulu sementara. Jadi yang bisa ikut siapa? Semua. Entrepreneur bisa ikut, UMKM bisa ikut. So mulai dari situ, bro. Gitu. Siap. Aku nangkap 3 poin. Terima kasih. Tadi ada mencari bekerja, ada bikin buku, kemudian bikin course, dan beberapa poin topik yang mungkin
relevan sama yang dicari. Oke. Any timeline yang mau dikejar? Oke, bahasanya akan as soon as possible. Kalau kita bicara tentang ekonomi, ya semakin cepat semakin baik. Jadi saya tunggu CV. Sip, segera. Ya, saya tunggu pemikiran terkait kelas-kelas negosiasi untuk bisa diteruskan. Dan kalau ada kawan-kawan di sini yang menyimak dan merasa ingin ngobrol, ya mungkin butuh negotiation skill, ya yakinkan yang menyimak dong, kenapa sih negosiasi itu penting? Oke, negosiasi kepake di semua pasti Pak ya. Coach ya. Iya di procurement, di perusahaan, iya. Di semua departemen antara individu dengan atasannya itu negosiasi setiap hari sebetulnya kan. Meyakinkan atasan bahwa ide gue benar. Antara karyawan dengan pihak ketiga, siapapun pihak ketiga, konsultan, supplier, negosiasi bahwa, gue butuh yang ini, lo bisa kasih apa, gue akan kasih apa ke lo. Kayak gitu. Di rumah dengan pasangan negosiasi, dengan anak pun negosiasi, dengan orang tua mau ini kita, aduh jangan, tapi kata-katanya harus sangat cantik supaya orang tua nggak kesinggung, itu juga negosiasi. Negosiasi dipakai di hampir semua, hampir semua. Yang penting kan bagaimana kedewasaan seseorang dalam berkomunikasi. Dan hasil dari negosiasi yang istimewa, yang luar biasa bagus adalah ketika keluar dari event itu, everybody happy. Oh, itu ukurannya? Ya, everybody happy. Walaupun misalnya saya dapat semuanya, dia dapat sebagian kecil yang dia butuhkan, tapi dia happy. Atau sebaliknya malah? Bisa juga sebenarnya. Ada waktunya saya yang menyerap yang mereka butuhkan, mereka bunyi, oke, saya kasih. Next time, saya akan minta yang saya butuhkan, kamu dikit aja. Itu negosiasi. Jadi, nggak melibatkan satu dimensi waktu yang statis, tapi ditarik lebih panjang gitu ya? Butuh waktu berapa lama untuk Bapak menyiapkan semacam informasi, preliminary information terkait materi ini? Gitu. Asumsi draft materi bisa siap 2 minggu. Berarti 2 pekan dari sekarang, you will send me that. Yes. Lalu kita diskusikan, yang ini cocok, ini nggak cocok, ini nanti biasa 4 minggu, dan selesai harusnya. Let's start. Kita coba ya. Yes. Terima kasih. Saya honor sekali bisa ngobrol langsung sama Coach Rindy. Kebalikan, justru senang bisa jumpa someone who share the same kind of age, the same kind of American hamburger. Nggak tahu kan lu ada kan? Ngumpulnya AW ya. Di Blok M ya? Blok M, lintas Melawai. Nggak ada yang tahu mereka. Ya. Dan don't worry. Ya, ini sesuatu yang insya Allah akan bisa dilalui dengan sangat baik. You're a good-hearted person. Terima kasih. Insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang terbaik juga. Bantu orang lebih banyak terkait negosiasi, komunikasi, dan procurement. Selama 26 tahun ini kalau ditarik benang merahnya, dots-nya itu di-connect, apa sih? Jadi kalau Bapak tuh diperes gitu ya, 26 tahunnya itu ya. Nah itu yang keluar tuh intisarinya apa? That's what we want to know. Karena banyak sih, saya pikir banyak yang bisa didapat oleh banyak orang dari sini. Ya, insya Allah. Terima kasih Coach. So I'll be waiting for you. Thank you so much. Thank you banget. Coach kasih solusi.